Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismunato Fawardani, kelas 6D dengan NIM 216121127. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal UAS kedua mata kuliah Metodologi Studi Islam. Pertanyaannya adalah, secara umum umat Islam dalam memahami ajaran agama ada yang bersifat moderat, puritan, dan liberal. Jelaskan masing-masing kelompok tersebut beserta tiruan kelompoknya atau turunan kelompoknya dan mengapa bisa terjadi perbedaan tersebut padahal sumber ajaran primernya sama, yaitu Al-Quran. Islam moderat merujuk pada pendekatan atau interpretasi Islam yang mengedepankan prinsip-prinsip moderasi, toleransi, dan keseimbangan dalam menjalankan ajaran agama. Pendekatan ini berupaya untuk mengharmoniskan nilai-nilai agama dengan perkembangan sosial, budaya, dan politik modern. Adapun turunan dalam Islam moderat, yang pertama adalah Islam progresif. Islam progresif berfokus pada reformasi sosial dan keadilan, mendukung kesetaraan gender, dan memperjuangkan hak-hak perempuan dalam masyarakat, serta menyuarakan penegakan demokrasi dan hak asasi manusia dalam konteks Islam. Yang kedua adalah Islam liberal. Islam liberal menekankan interpretasi yang lebih fleksibel dan individual dalam menjalankan ajaran agama, mengkritisi tradisi yang dianggap tidak relevan dengan perkembangan zaman, serta mendukung sekularisme, yaitu pemisahan antara urusan agama dan negara. Dan yang ketiga adalah neomodernisme Islam. Neomodernisme Islam menggabungkan nilai-nilai tradisional Islam dengan ide-ide modern, berusaha membangun masyarakat yang adil dengan tetap berpegang pada ajaran Islam, serta menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kemajuan umat. Selanjutnya ada Islam Puritan. Islam Puritan merujuk pada pendekatan atau interpretasi Islam yang mengedepankan pemurnian ajaran agama Islam dengan kembali kepada praktik dan ajaran yang diyakini sebagai bentuk asli dari zaman Nabi Muhammad dan generasi awal Islam. Pendekatan ini seringkali menekankan ketaatan yang ketat pada teks-teks agama seperti Al-Quran dan Hadis, serta menolak inovasi atau bid'ah yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam. Adapun kelompok turunan dari Islam Puritan, yang pertama adalah Salafisme. Salafisme berasal dari kata salaf yang berarti generasi awal Islam. Salafisme menekankan pemahaman dan praktik Islam sesuai dengan pemahaman 3 generasi pertama Muslim atau salaf as-soleh. Mendorong penolakan terhadap praktik keagamaan yang tidak memiliki dasar dari Al-Quran dan Hadis. Selanjutnya ada Wahabisme. Wahabisme adalah bentuk salafisme yang didirikan oleh Muhammad bin Abdul Al-Wahhab di abad ke-18 di Jazirah Arab, yang mana berfokus pada pemurnian tauhid atau keesaan Tuhan dan penghapusan praktik yang dianggap sebagai syirik atau kemusyrikan, serta berperan penting dalam pembentukan ideologi negara Arab Saudi modern. Selanjutnya ada Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana menekankan pemahaman dan praktik agama yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad dan konsensus komunitas muslim. Terkadang diidentifikasi dengan berbagai mazhab Sunni yang konservatif dalam hal teknologi dan hukum. Selanjutnya ada Islam liberal. Islam liberal adalah pendekatan dalam Islam yang menekankan kebebasan individu, penafsiran yang kritis, dan penerimaan terhadap nilai-nilai modern seperti demokrasi, hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan pluralisme. Pendekatan ini berusaha menyelesaikan ajaran Islam dengan konteks zaman modern, menganggap bahwa teks-teks agama harus ditafsirkan secara dinamis dan kontekstual. Adapun kelompok turunan dari Islam liberal, yang pertama ada Muslim progresif. Muslim progresif menekankan pentingnya kemajuan sosial dan ekonomi, mendukung reformasi pendidikan, kesehatan, dan hak-hak sosial, serta berjuang untuk menghapuskan diskriminasi dan ketidakadilan dalam masyarakat. Yang kedua ada Muslim feminis. Muslim feminis berfokus pada kesetaraan gender dan hak-hak perempuan dalam Islam, mengkritisi interpretasi patriarkal dalam teks-teks agama, serta memperjuangkan peran perempuan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam keagamaan dan kepemimpinan. Selanjutnya ada Islam sekuler. Islam sekuler mendukung pemisahan antara agama dan negara, menekankan bahwa urusan agama adalah hak pribadi dan tidak boleh dicampur adukkan dengan urusan pemerintahan, serta mendorong kebebasan beragama dan kebebasan berpendapat.
Lalu, perbedaan kelompok dalam memahami ajaran agama Islam dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti yang pertama, perbedaan persepsi dan interpretasi terhadap sumber ajaran primernya, yaitu Al-Quran. Yang kedua, pengaruh budaya dan lingkungan sekitar. Yang ketiga, perbedaan dalam memahami nilai-nilai modern dan teknologi. Dan yang keempat, perbedaan dalam memahami keaslian dan keistimewaan Islam. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.